Yang kedua, pada bagian ini notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan sesama dan tidak berpihak. Kemudian pengucapan sumpah jabatan notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak tanggal pengangkatan sebagai notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika tidak dilakukan, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian pasal 7 UU JN, dalam 30 hari sejak pengambilan sumpah jabatan notaris, notaris wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah jabatan notaris pada Menteri Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah, menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, serta teraan cap notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria, pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat notaris berada. Kemudian tempat kedudukan daerah hukum notaris. Sesuai yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan notaris, meninggalkan wilayah jabatan notaris lebih dari 7 hari, merangkap sebagai pegawai negeri, tadi sama dengan yang saya terangkan di belakang tadi sama. Kita akan terus ke belakang, yaitu tentang kedudukan notaris pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu satu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar kedudukannya. Sedangkan pasal 6 Peraturan Jabatan Notaris, notaris wajib berkantor menyimpan aktanya bertempat tinggal yang sebenarnya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Apabila ini dilanggar, maka dia dipecat dari jabatannya selama 3 sampai 6 bulan. Itu yang diatur di dalam pasal 6 Peraturan Jabatan Notaris, tapi sekarang sudah diganti oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian pindah wilayah jabatan notaris. Jadi notaris itu bisa mengajukan pindah sesuai yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa pindah wilayah jabatan notaris diatur ketentuan sebagai berikut, yaitu notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri. Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud adalah setelah 3 tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris. Kemudian yang 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi notaris. Yang keempat, waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris diatur dalam peraturan menteri. Kemudian ada hak cuti notaris yang diatur di dalam pasal 25 sampai dengan pasal 32. Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun kelihatannya tidak boleh mengambil cuti. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Kemudian pasal 6 PJN ini tidak perlu saya jelaskan, akan saya teruskan. Pasal 30 UJN, pada setiap permohonan cuti harus diserahkan atau disertakan suatu sertifikat yang memuat pemberitahuan tentang cuti yang sebelumnya. Kemudian sertifikat itu dikeluarkan oleh menteri dan pada saat cuti baru ditambahkan suatu catatan mengenai itu oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Hak cuti yang diatur dalam pasal 32 UJN. Notaris wajib menyerahkan protokol kepada notaris pengganti. Dan notaris pengganti wajib menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir
serah terima protokol dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada majelis pengawas. Notaris. Notaris dapat kembali menjalankan jabatannya sebelum cuti berakhir dengan syarat mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang yang telah memberikan cuti. Cuti selama 14 hari atau kurang tidak dimasukkan dalam hitungan maksimum cuti. Yang dimaksud sub 3 di atas apabila seluruh jumlah cuti dalam masa 1 tahun kalender tidak melampaui 30 hari, jika lebih akan turut dihitung. Kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat meninggalkan tempat kedudukan tanpa cuti selama 7 hari berturut-turut, pasal 17 ayat 6 UJN. Bila seorang notaris sedang cuti, maka dia tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya. Kemudian syarat untuk menjadi seorang notaris pengganti. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun, berturut-turut sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris pengganti. Menerima protokol notaris dari notaris yang sedang menggunakan hak cutinya yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris, menjalankan tugas dan jabatan dari notaris yang sedang menggunakan hak cutinya, pasal 35 UUJN, menjalankan tugas dan jabatan dari notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari, bila notaris tersebut meninggal dunia, pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari sejak notaris tersebut meninggal dunia. Kemudian dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 di atas. Notaris pengganti yang menggantikan notaris yang sedang cuti, yaitu kurang dari 6 bulan, diperlukan surat penetapan dari Majelis Pengawas Daerah. Kemudian 6 bulan sampai dengan 1 tahun, diperlukan surat penetapan dari Majelis Pengawas Wilayah. Lebih dari 1 tahun, diperlukan putusan Majelis Pengawas Pusat. Ini contoh kepala akta untuk notaris pengganti dari notaris yang cuti selama 4 bulan. Menghadap kepada saya, DID sebagai pengganti dari tuan siapa, notaris di mana, berdasarkan surat penetapan dari Majelis Pengawas Daerah Kota mana, nomor berapa, tanggal berapa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan sebagainya. Kemudian honorarium, bahwa notaris itu mempunyai hak tentang honorarium. Jumlah honorarium notaris, besarnya honorarium yang diterima ditentukan dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nilai ekonomis sampai dengan 100 juta atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5%. Kemudian di atas 100 juta sampai 1 miliar, maka honorarium yang diterima paling besar 1,5%. Yang ketiga, di atas 1 miliar, honorarium yang diterima berdasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya. Tentang honorarium ini sangat sensitif, untuk itu para notaris wajib mengedepankan kesepakatan bersama di dalam menentukan honorarium. Kemudian dasar pemberian honorarium. Honorarium yang diterima oleh notaris yang berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta paling besar 5 juta. Jadi khusus untuk akta-akta yang berbasis sosial. Akan tetapi terhadap orang yang tidak mampu, oleh Undang-Undang Notaris diwajibkan memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Cuma-cuma di sini bisa berarti digratiskan, tidak perlu dibayar.
maka notaris harus dengan sukarela melayani dengan baik. Itu adalah amanah undang-undang. Kemudian di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur pada pasal 38 sampai 52, bentuk akta menurut undang-undang harus terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala akta, badan akta, dan akhir akta. Itu bentuk akta itu diatur dalam pasal 38 sampai 52. Kepala akta dan akhir akta merupakan bagian yang mengandung unsur akta autentik, artinya dari apa yang tercantum di dalam kepala akta dan akhir akta akan menentukan apakah akta itu dibuat menurut ketentuan undang-undang. Kepala akta memuat judul akta, nomor akta, hari tanggal akta dan jam, keterangan diri notaris, kemudian badan akta memuat komparisi, keterangan mengenai kedudukan bertindak, isi akta atau keinginan atau kehendak para pihak, kemudian yang keempat keterangan saksi pengenal. Dan akhir akta memuat akta itu dibuat sebagai minuta atau originil, di mana dan kapan akta itu dibuat, penandatanganan dan atau penerjemahan akta apabila ada. Yang ketiga, penyebutan saksi, dan yang keempat, uraian tentang pembacaan akta, yang terdiri dibacakan di hadapan penghadap dan 2 orang saksi. Kemudian yang B, tidak wajib dibacakan apabila penghadap menghendaki tidak dibacakan. Hal ini harus dinyatakan dalam penutup akta serta setiap halaman minuta akta diparap oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kemudian berikutnya adanya perubahan atau tidak. Kemudian bahasa yang digunakan dalam akta notaris diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dapat dibuat dalam bahasa lain jika pihak yang berkepentingan menghendaki, tetapi tetap harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam pasal 27 Peraturan Jabatan Notaris, akta dapat dibuat dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak. Ini hanya sekedar untuk perbandingan saja. Kemudian pihak-pihak dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta notaris terlibat pihak-pihak. Pertama adalah notaris, yang kedua penghadap, dan yang ketiga saksi. Hal ini diatur dalam pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dilarang membuat akta di mana para pihaknya dia sendiri, istri atau suami, atau dari notaris itu, keluarga saudara semenda dari notaris dalam garis lurus tanpa pembatasan dan garis ke samping sampai derajat ketiga, kecuali dalam hal penjualan di muka umum. Cara menjadi pihak dalam akta, kehadiran sendiri, pihak yang berkepentingan hadir bertindak untuk diri sendiri. Ia dalam akta yang bersangkutan dengan jalan menandatanganinya, memberikan suatu keterangan, atau dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan untuk mana ia menghendaki akta itu menjadi bukti. Dalam akta itu dinyatakan bahwa ia meminta untuk dibuatkan akta itu sebagai kepentingannya sendiri. Kemudian yang B, melalui atau dengan perantara kuasa. Jadi kuasa ini biasanya mewakili pihak-pihak yang tidak bisa hadir. Kemudian pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notaris tidak boleh memuat ketetapan, ketentuan untuk keuntungan diri sendiri, notaris sendiri. Di hadapan siapa akta itu dibuat, termasuk para saksinya. Syarat-syarat sebagai saksi dalam akta notaris, pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, minimal berusia 18 tahun, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, tanpa pembatasan derajat dari garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Saksi-saksi dalam pasal 22 dan pasal 24 PJN, saksi instrumenter dan sebagainya, termasuk tugas dari para saksi instrumenter.
Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini dasarnya adalah peraturan jabatan notaris. Kemudian, apakah pada pembuatan suatu akta notaris boleh bertindak lebih dari 2 orang saksi? Kalau di dalam PJN maupun UU-JN, tidak ada suatu pasal pun yang melarang untuk membuat suatu akta notaris dengan lebih dari 2 saksi dan notaris tidak melampaui wewenangnya atau dengan perkataan lain, tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam PJN maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hanya dengan kehadiran mereka pada pembuatan akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Oleh undang-undang tidak diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta itu, sehingga terhadap mereka tidak dapat diperlakukan ketentuan dalam pasal 322 KUH Pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut. Akan tetapi bila para saksi membocorkan isi akta, perbuatan itu dapat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Syarat-syarat sebagai saksi yang tercantum dalam pasal 22 PJN, dan ini tidak akan saya jelaskan karena di UU-JN sudah saya sebut. Kemudian, urutan tanda tangan. Ini sangat penting, karena apa? Dalam praktek kadang-kadang diloncati. Saksi belum tanda tangan, notaris sudah tanda tangan. Lah, ternyata pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris maupun pasal 28 ayat 3 dan 5 PJN, bahwa urutan penandatanganan dalam akta itu pertama adalah penghadap dulu. Yang kedua, para saksi, dan yang ketiga adalah notaris. Jadi notaris itu sebenarnya urutan terakhir. Kemudian dalam akta wasiat, penandatanganan mempunyai tertib dalam peraturan dan urutannya diharuskan berturut-turut. Pertama penghadap, kedua notaris, ketiga baru saksi. Untuk akta pejabat atau akta relas, tanda tangan pada akta relas, akta pejabat tidak merupakan suatu keharusan, meskipun tidak ada tanda tangan para penghadap, kekuatan pembuktian akta pejabat atau relas tersebut tidak hilang dan tetap merupakan akta autentik. Protokol notaris, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris yang diatur di dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri dari Budel Minuta Akta, pasal 16 ayat 1 UU-JN, Reportorium atau buku daftar akta, pasal 58 ayat 1 UU-JN, buku daftar surat di bawah tangan yang dilegalisasi dan di warmaking, pasal 15 ayat 1 dan 2 UU-JN, buku daftar surat wasiat, pasal 16 ayat 1H UU-JN, buku daftar mengenai protes pan non-battling, dan protes non-akseptasi, pasal 16 ayat 1G UU-JN, buku kleper, pasal 59 UU-JN, dan tambahan yaitu buku daftar kopi kolaksione, buku daftar pendirian firma, CP, PT, Yayasan, buku daftar hibah, dan perjanjian kawin. Akta-akta yang dibuat di hadapan notaris pengganti dibukukan dalam reportorium dan daftar lainnya dari notaris yang digantikannya. Jadi notaris pengganti tidak mempunyai protokol tersendiri. Penyerahan protokol notaris dalam hal meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani jasmani, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat, yang diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian di sini ada grosse akta. Keduanya hanya dapat diberikan berdasarkan penetapan pengadilan. Salinan adalah merupakan kopi menurut
kata-kata dari keseluruhan isi akta yang sama bunyinya dengan minit akta yang telah ditandatangani oleh para pihak dan notaris. Salinan ini juga ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan. Kemudian pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya yang diatur di dalam pasal 67 sampai 81 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris di antara adalah Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas terdiri dari 3 unsur yang diatur di dalam pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pertama adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas berjumlah 9 orang yang terdiri dari unsur pemerintah 3 orang, organisasi notaris 3 orang, ahli atau akademisi 3 orang. Kemudian objek pengawasan terhadap notaris. Pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku notaris, pelaksanaan jabatan notaris, dan kode etik notaris. Hal ini juga berlaku bagi notaris pengganti khusus, dan sebagainya. Pengawasan terhadap perilaku notaris yang A. Mengabaikan kelurahan dari martabat atau tugas jabatannya. B. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum. C. Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatan sebagai notaris. Pengawasan terhadap kelalaian menjalankan tugas jabatan notaris antara lain menolak, memberikan bantuan tanpa alasan yang mendasar, melakukan tugas jabatan notaris di luar daerah jabatannya, seperti pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Saya kira cukup untuk sementara materi Undang-Undang Jabatan Notaris yang saya berikan kepada saudara. Mudah-mudahan kuliah jarak jauh ini bermanfaat dan kemudian akan kita adakan pendalaman berikutnya untuk materi-materi yang bersumberkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.